Kalau sebuah penelitian kelihatan sangat ilmiah, lengkap sama data, grafik, dan istilah medis, apakah itu otomatis benar? Atau jangan-jangan justru disitulah letak bahayanya? Coba dipikirkan secara logika. Awalnya pasti ngerasa percaya dan setuju aja, udah bukan jadi suatu hal yang remeh. Tentang gimana realitas ilmiah bisa dipalsukan sepenuhnya, dan lebih gongnya lagi, bisa lolos dari sistem review internasional seperti ISPPD. Nah, menarik nih kita bahas. Anatomi kejahatan dan kebohongan sains yang cacat logika. Rekan dosen pasti udah lihat pemberitaan terbaru soal kasus ISPPD di Copenhagen beberapa waktu silam, di mana kita ngebuka satu lapisan baru dalam dunia akademik kalau kebohongan ilmiah nggak lagi bersifat imitasi, tapi udah masuk ke tahap fabrikasi total. Ini bukan lagi soal ngejiplak atau ngemodifikasi data, melainkan kita nyiptain keseluruhan penelitian dari nol, lengkap dengan narasi yang tampak sah. Yang ngebuatnya jadi mengkhawatirkan ini bukan karena hal ini terjadi, tapi karena secara sekilas, semuanya kelihatan masuk akal. Sedikit buat celah adanya pertanyaan soal hasil risetnya, kalau nggak diperhatikan secara teliti. Coba kita bedah letak hal anehnya. Fabrikasi data klinis skala massal. Dalam logika akademik aja, produktivitas riset selalu dibatasi oleh realitas, waktu, sumber daya, dan proses. Tapi dalam kasus ini, batasan itu kayak dihapus penuhnya. Satu kelompok kecil mampu meloloskan sampai 19 abstrak dalam satu forum internasional. Ini memicu banyak pertanyaan yang seharusnya langsung munculin kecurigaan. Gimana mungkin satu tim bisa ngasilin begitu banyak studi klinis dalam waktu yang bersamaan? Di mana proses pengumpulan datanya? Dan siapa subjek penelitiannya? Waktu pertanyaan ini nggak diajukan sejak awal, maka sistem sebenarnya sedang ngebuka pintu bagi sesuatu yang lebih berbahaya. Normalisasi produksi riset tanpa realitas. Halusinasi AI dan blunder biologis. Kalau kita masuk lebih dalam lagi ke kontennya, mulai kelihatan kalau fondasi ilmiahnya ini rapuh. Salah satu contoh paling jelas ada di munculnya klaim tentang Streptococcus pneumoniae stereotype 0, suatu hal dalam biologi yang nggak pernah eksis sebelumnya. Tapi menariknya lagi nih, kesalahan ini nggak kelihatan bodoh, justru dibungkus dengan grafik yang rapi, terminologi medis yang kompleks, dan struktur penulisan akademik yang bisa dibilang sempurna. Disinilah konsep AI hallucination jadi relevan. AI nggak bohong dalam arti sadar, tapi ia mengkonstruksi kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pola, tanpa memahami kebenaran biologis yang ada di baliknya. Masalahnya, waktu hasil ini dibaca manusia tanpa verifikasi yang mendalam, maka visual credibility ngegantiin scientific validity dong. Absurditas geografis dan logistik. Rekan dosen kalau semakin ditelusuri, semakin kelihatan nih kalau penelitian ini nggak cuma salah, tapi mustahil. Klaim lokasi penelitian mencakup berbagai wilayah dengan kompleksitas yang tinggi, mulai dari zona konflik seperti Sudan Selatan, kawasan Timur Tengah seperti Lebanon, dan juga wilayah geografis ekstrim seperti di pegunungan Andes. Dalam praktik nyatanya aja, penelitian lintas wilayah seperti itu ngebutuhin ethical clearance di setiap negara, kolaborasi dengan institusi lokal dan logistik, serta pendanaan yang besar. Tapi dalam kasus ini, semua itu nggak terlihat. Pertanyaannya, apakah mungkin sebuah riset global terjadi tanpa jejak kolaborasi di skala global? Kalau jawabannya enggak, udah jelas yang kita lihat bukan penelitian, tapi simulasi penelitiannya. Dosen muda yang ambisius mau kejar cerdas tahun ini, tapi mimpinya ketahan karena naskahnya ditolak Sinta bertubi-tubi. Masalah klasik, ada di soal nulis tanpa paham template dan aim atau scope jurnal. Hasilnya udah pasti, waktunya habis cuma buat nunggu jawaban yang isinya aja ke-reject. Sampai akhirnya ketemu rahasia jawaban dari masalah yang dialami lewat e-course dunia dosen. Sinta Scopus Mastery dari draft ke accepted, rahasia publish jurnal bereputasi. Tembus Sinta itu ada polanya, nggak sampai sebulan setelah revisi total. Naskahnya langsung under review. Mau senasib kalau kayak gini jadinya? Jangan trial error sendirian. Klik link di bawah ini dan mulai perbaiki naskahmu sekarang. System failure. Kenapa reviewer internasional bisa kebobolan? Kalau pelaku adalah satu sisi masalah, maka sisi lainnya adalah sistem yang gagal ngedeteksi. Bukan perkara saling menyalahkan, tapi kalau kita lihat secara seksama, kegagalan ini nggak terjadi karena satu kesalahan, tapi karena kombinasi kelemahan struktural yang selama ini dianggap normal. Coba kita breakdown. Ini sebatas gambaran pengamatan ya, kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar.
Ilusi validitas dari abstrak. Dalam banyak konferensi internasional, proses seleksi awal cuma berbasis abstrak. Ini nyiptain ilusi kalau kualitas penelitian bisa dinilai dari ringkasan singkatnya aja. Padahal, abstrak adalah bagian yang paling mudah untuk dipoles. Padahal, adanya AI mampu menghasilkan abstrak yang lebih terstruktur dan sempurna, minim kesalahan bahasa, dan juga kaya istilah teknis. Tapi semua itu cuma kulit luar dari suatu hal yang belum tentu ada isinya. Pas reviewer cuma ngeliat permukaan, maka yang dinilai bukan kebenarannya, tapi kemampuan buat presentasi. Setuju sampai sini? Keterbatasan sistem deteksi. Selama ini, integrasi akademik banyak bergantung pada alat kayak Turnitin. Tapi alat ini didesain buat ngedeteksi plagiarisme, bukan fabrikasi. Dalam konteks AI, data yang dihasilkan bersifat baru dan nggak punya sumber informasi dan nggak bisa dibandingkan dengan database manapun. Artinya, sistem lama buat ngehadepin jenis kecurangan baru yang nggak bisa mereka sendiri pahami, ini kayak ngegunain detektor sidik jari buat menangkap seseorang yang bahkan nggak ninggalin jejak sidik jari sama sekali. Tekanan sistemik pada reviewer. Rekan dosen, di balik layar ada realitas yang sering diabaikan, yaitu reviewer adalah manusia dengan keterbatasan. Sementara itu, mereka menghadapi ratusan abstrak dalam waktu singkat, tanggung jawab yang bersifat sukarela, dan tekanan institusional buat ngejaga kuota konferensi. Dalam kondisi ini, proses review jadi cenderung lebih cepat, dangkal, dan berbasis impresi awal. Dan disinilah AI menemukan celahnya. Bukan dengan jadi sempurna, tapi dengan jadi cukup lebih meyakinkan buat nggak dicurigain. Kalau ini didengar, emang ngeri sih. Kasus kayak gini seharusnya nggak berhenti sebagai skandal, justru jadi refleksi, karena yang dipertaruhkan itu bukan cuma reputasi individu, tapi juga kepercayaan terhadap sistem ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena hal ini bisa menciptakan identity theft dan degradasi moral akademik, di mana waktu praktik kayak pertukaran identitas, manipulasi presentasi, sampai pencairan dana berbasis kebohongan terjadi, maka kita bisa melihat pergeseran yang serius di sini. Belum lagi kasus ini juga bisa menimbulkan resiko ancaman unconscious bias terhadap penelitian yang jujur, di mana dampak jangka panjang yang paling berbahaya justru nggak kelihatan. Ketika kasus ini muncul, yang jadi korban bukan pelaku, tapi peneliti-peneliti jujur yang harus bekerja lebih keras untuk bisa dipercaya kembali. Di era perkembangan teknologi berbasis AI, terlihat ilmiah aja nggak cukup, karena sekarang kebohongan bisa disusun dengan sangat rapi, bahkan lebih rapi dari kebenaran sendiri. Apakah ini benar-benar penelitian? Karena kalau kita gagal ngebedain keduanya, maka yang runtuh bukan cuma satu konferensi, tapi fondasi kepercayaan terhadap ilmu itu sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ya, apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.